Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya kalian? Baik? Baik. Alhamdulillah sehat? Sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya. Coba dari kerapihan kalian saling berhadapan ya antara teman satu meja. Ada nggak yang sekiranya belum rapi? Ingatkan, coba saling berhadapan. Yang namanya berhadapan ya. Gimana sih kalau berhadapan? Coba. Nah, saling berhadapan. Coba saling berhadapan. Sok ingat, mangga ya, ingatkan silahkan ya. Barangkali ada temennya yang kurang rapi ya, rapikan. Dah? Rapi? Rapi. Dari kebersihan bersih? Bersih, alhamdulillah. Kalau sudah bersih, kita lanjut berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya, Regar. Ayo, Regar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada, Bu. Ibu absen dulu ya. Adinda ada Adinda? Adinda ada. Alivia? Ada. Alita? Ada. Melinda? Sakit. Sakit apa Melinda? Oh, di infus ya. Mari kita doakan teman kita ya. Kita doakan dengan ikhlas. Al-Fatihah dalam hati untuk Melinda. Semoga Melinda cepat sembuh ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga Melinda bisa cepat berkumpul lagi dengan kita ya. Uni, Lisa, hadir. Ada yang belum sebut? Udah semua ya? Ya, udah semua. Nah, kita lanjut ya. Biar kita semangat ya, kita bikin dulu ya. Dimulai dari tepuk semangat. Ya. Nih, ada pertanyaan, apa yang sudah kalian pelajari dan pahami pada materi sebelumnya? Masih ingat? Kemarin materinya apa? Ada yang masih ingat? Ya. Cika. Berdiri Cika. Tentang pengertian terus? Oh ya, masih ingat nggak? Ada berapa teori tentang asal-usul nenek moyang Indonesia? Ada berapa? Masih ingat? Oh, Cika lagi. Ada 4 teori asal-usul nenek moyang. Terus contohnya ininya apa? Teorinya ada 4 kan tadi kan ya? 1 apa? Teori apa? Teori out of Africa, teori out of Yunan, teori Nusantara, teori out of Taiwan. Ya, ada 4 ya. Ada tepuk tangan untuk Cika ya. Nanti setelahnya jangan Cika aja, bosen ya. Nanti yang lain harus bisa ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Perlu kalian ketahui, pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan ya yang jawabannya dikaitkan dengan apa? Materi yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Barangkali kalian pernah mempelajarinya di waktu SMP ya. Di sini ada apa yang kalian ketahui tentang budaya Paleolitikum? Ada yang tahu? Oh ya, Liva, apa? Budaya Paleolitikum adalah kebudayaan di mana manusia purba hidup memadai. Iya. Lanjut, manusianya yang hidup di masa itu disebut apa? Oh iya, coba berdiri biar kelihatan. Oh iya, manusia purba. Terus yang selanjutnya, apa kalian tahu benda dapur yang termasuk peninggalan zaman praksara?
Ah, ini lagi. Siapa? Ayo. Jawabannya yaitu cobek dan ulekan yang digunakan ibu saya masak, Bu. Oh iya, makasih ya. Nah, tepuk tangan. Nah, ngomong-ngomong mengenai cobek dan ulekan, tahu semua kan ya? Biasanya tempatnya di mana? Dapur, bukan di kamar mandi? Bukan ya? Ya, tempatnya di dapur ya. Perlu kalian ketahui, cobek dan ulekan itu adalah salah satu ya bentuk warisan dari nenek moyang kita ya di zaman praaksara. Nah, di dalam zaman praaksara itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan dan zamannya zaman batu ya, yang sekarang akan dipelajari yaitu zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Paleolitikum di mana zaman batu tua. Ya, dan Mesolitikum di mana zaman batu tengah. Ya. Nah, akan lebih lanjutnya nih kita pelajari dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, di sini peserta didik dapat membedakan corak khas kehidupan sosial ekonomi berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ataupun budaya Paleolitikum dan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ataupun bisa disebut budaya Mesolitikum. Nah, peserta didik dapat membedakan hasil budaya Paleolitikum ya dan Mesolitikum. Nah, terus peserta didik menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Nah, kita praktek dulu yuk. Coba ya, kita buka HP-nya ya. Coba buka HP-nya, buka. Ini Ibu lagi nyuruh kalian buka HP ya. Nah, boleh. Kalau Ibu nyuruh kalian, boleh buka HP. Ibu kirim linknya. Kalian kerjakan. Ya, kerjakan semampunya ya. Yang namanya pretest ya pasti ada kalanya tidak bisa karena dilakukan sebelum pembelajaran. Ya. Ya. Gak usah bertanya ke teman ya. Sesuaikan dengan potensi masing-masing ya. Pretest 2 menit lagi ya. Kendalanya di soal ya, karena belum tahu ya. Tapi pasti ada yang udah tahu lah berapa persen ya. Udah selesai semua? Selesai? Selesai nggak selesai ya, bisa nggak bisa kita selesaikan ya, karena waktunya sudah habis. Dah, kita lanjut. Nah, di sini ada video ya, yang tadi pemantiknya sudah kalian jawab ya. Ini relevan, nyambung dengan video ini. Nah, simak baik-baik ya. Kehidupan manusia pada masa praaksara mengalami perubahan signifikan saat manusia mengubah pola hidup dari food gathering, mengumpulkan makanan, menjadi food producing, menghasilkan makanan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada yang tahu nggak kira-kira permasalahan dari video tadi yang sudah di ini setel di apa? Proyektor? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ya silakan maju ditulis di papan tulis. Ada yang tahu? Oh, Regar lagi, Regar. Kelihatannya di belakang tulisannya. Nah, Ibu mau 2 anak, satu lagi siapa? Oh iya, Alita ya. Ayo Alita. Nah, makasih Alita ya. Tepuk tangan untuk Regar dan Lita. Ya, udah berani ya. Maju ke depan. Coba Ibu bacakan. Apa yang dimaksud dengan slash and burn yang dilakukan oleh manusia purba? Nah, ini juga sinkron lagi ya dengan pembahasan tadi yang ada di video ya. Nah, setelah ya permasalahannya sudah ada, ini adalah beberapa aja pertanyaan ya yang di dalamnya tuh ada di LKPD sebenarnya ya. Jadi kalian bentuk kelompok ya, satu kelompoknya Ibu kepengen ya, Ibu ingin antara 4 sampai 5 anak. Biar lebih cepat, mangga satu baris. Silahkan satu baris.
Saling berhadapan berkelompok. Seperti gimananya kelompok gimana? Ya. Cepet waktunya. Ya, yang ini maju ke sini. Nah, dipepetin di sini ya. Nah, saling berhadapan kan kalau kelompok kan. Nah, Ibu akan membagi LKPD-nya. Nanti kalian isi dengan instruksi yang ada di LKPD ini, ya. Di sini barangkali ya kalian belum paham LKPD-nya, maaf ya, karena Ibu lebih terlalu semangat ya. Nah, di sini kalian tulis nama kalian, anggotanya ada berapa, kelompoknya siapa aja ya. Terus di sini kan tadi ada video pembelajaran tadi yang sudah ditayangkan kan. Nah, di sini ada contoh-contoh permasalahannya ya. Salah satunya, beberapanya sudah terjawab oleh teman-teman kita. Ya, nanti kalian isi juga. Nah, terus juga ada pertanyaan juga. Ya, enggak. Di sini ada fase mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini kalian tuliskan nama kalian ya sesuai dengan ini tugasnya. Ya, ada yang jadi navigator, observer, informan, waiter dan lain sebagainya. Paham ya? Kalian pasti paham. Iya, nggak apa-apa udah. Iya, disubmit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, yang namanya diskusi pasti ada permasalahan ya, pasti ada yang mana? Iya. Iya, ini kan salah satunya tadi pertanyaan dari Regar ya. Ya. Remukan ya. Ini kerja kelompok bukan individual, jadi kerjasama bareng. Kenapa senyum-senyum? Terlalu mudah apa terlalu susah? Ya, bareng-bareng ya ngerjainnya, kerjasama bareng. Ada kendala, Regan? Ada kendala? Iya, kendalanya apa? Ini maksudnya ditulis namanya sebagai navigator ataupun observator ataupun informan siapa kayak gitu sesuai namanya ya. Kayak mediator, moderator seperti itu. Nah, bisa jadi moderatornya siapa kayak gitu. Di sininya mengikuti. Ada kendala? Ini tuh sesuai dengan nama kalian. Ini siapa yang menjadi navigator? Ini siapa yang jadi observer? Ini siapa yang jadi informan? Ya, misalkan contoh navigatornya Tasya, udah Tasya. Terus yang lebihnya mengikuti, ya. Alhamdulillah hujan ya. Jadi kita tidak kepanasan dalam belajar ya. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya, usahakan suaranya yang lantang ya, karena ibaratnya suara hujannya lebih gede dari suara kita ya. Selesai? Berapa soal lagi? Oh, satu lagi. Gampang? Ini siapa yang mau jadi moderator? Nah, suaranya yang kencang ya. Jangan sampai suaranya kalah dengan hujan ya. Soalnya hujannya semakin mengeras ya suaranya ya. Semakin kencang.
Ya, tanya apa? Kenapa? Ini kan pas aku kan jadi moderator. Nanti pas baca tanya jawabnya itu nggak buku. Iya, nanti bawa LKPD yang kalian tadi isi. Bukunya di bawah nggak? Nggak usah LKPD aja, ya. Jadi kan mempresentasikan, Kalau udah hafal pas ya kan nanti kan bergantian ya. Tapi nanti kalau kesimpulan terakhir jawabnya ini dulu. Ya, tapi tulisannya di sini ya. Megawati. Belum Megawati. 2 menit lagi. Apa dipercepat saja, ta? Atau gimana? Maju. Kalau udah siap berarti maju. Maju, ya udah maju, nggak apa-apa ya. Tapi ingat suaranya yang kenceng ya. Kalian jangan kalah dengan suara hujan. Nih, pegang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggikan suaranya, tinggikan ya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok Mesolitikum. Saya Nova Umaya sebagai moderator, dan di samping saya ada Cika Oestriana, lalu ada Cindy, dan ada Elmiah Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui mengenai nomaden yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman dahulu? Jawabannya adalah nomaden adalah di mana manusia purba selalu pindah-pindah tempat sesuai dengan makanan mereka. Apabila di daerah mereka sumber makanannya telah habis, maka otomatis manusia purba tersebut akan berpindah tempat sesuai dengan sumber makanannya. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Paleolitikum? Jawab, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Mesolitikum? Jawabannya adalah kehidupan manusia purba tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal semi sedenter. Apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi? Apa mau langsung dijawab atau butuh waktu untuk menjawabnya? Langsung jawab aja. Langsung benar? Ya. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya. Pertama kali manusia purba menciptakan api dengan cara 1. Menggeserkan api, 2. Memecahkan batu, 3. Menggeserkan kayu, 4. Menggeserkan kayu dan batu. Cukup? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup. Cukup. Sekian presentasi Kami Kesimpulannya belum. Kesimpulannya, budaya Paleolitikum adalah kebudayaan di mana manusia purba hidup nomaden. Sedangkan budaya Mesolitikum adalah budaya di mana manusia purba sudah mengenal hidup semi nomaden.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ibu mau menambahkan ya dari kelompok tadi satu ya. Nah, penciptaan api itu ya awal pertama kali itu di zaman Mesolitikum ya. Jadi di zaman Paleolitikum belum mengenal api. Jadi manusia purbanya itu tidak ada aktivitas masak ya. Jadi kalau makan itu makanannya tidak melalui proses pemasakan dulu, tapi secara langsung ataupun mentah. Karena apa? Menciptakannya api ataupun ya baru mengenal api itu pada saat di zaman Mesolitikum. Paham ya sekarang ya? Ya, kita lanjut di kelompok Neo. Ya, Neolitikum. Ayo maju tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Neolitikum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tasya Junianti. Saya Naila. Rega Raditya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai nomaden yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman dahulu. Nomaden adalah di mana manusia purba selalu berpindah-pindah tempat sesuai dengan makanan mereka. Apabila di daerah mereka sumber makanannya telah habis, maka mereka akan berpindah tempat ke tempat yang sudah sesuai dengan sumber makanannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebelum melakukan penyelidikan, sebutkan perbedaan dari budaya Paleolitikum dan Mesolitikum. Jika Paleolitikum hidup bersama komunitas kecil, ketergantungan pada sumber makanan yang di alam, tempat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan makanannya. Jika Mesolitikum yaitu sudah mengenal api, sudah mengenal seni melukis, hidup semi nomaden. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut Anda bagaimana kehidupan manusia purba di budidaya Paleolitikum? Manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu menurut Anda bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Mesolitikum? Kehidupan manusia purba pada zaman ini tidak berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu mereka berburu dan menangkap ikan. Di perbedaannya, mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang nomaden. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, suaranya kencang, suaranya ya. Silakan. Apakah manusia purba yang hidupnya masih bergantung pada alam? Zaman manusia purba yang hidupnya masih bergantung di alam yaitu pada zaman Paleolitikum, karena di zaman ini manusia purbanya belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sudah cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Gak ada? Kalau nggak ada langsung kesimpulan. Kesimpulannya Apa? yaitu budaya Paleolitikum adalah kebudayaan di mana manusia purba hidup berpindah-pindah. Sedangkan budaya Mesolitikum yaitu kebudayaan manusia purba di mana sudah mengenal hidup semi sedenter. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahan sebentar ya untuk kelompok Mega. Di zaman Paleolitikum itu manusia purbanya masih mengandalkan dari alam. Ya, tapi beda dengan Mesolitikum. Kalau Mesolitikum bisa menciptakan makanan sendiri dengan cara tadi apa? Dengan bertani ya, ataupun cocok tanam nggak apa-apa ya, bisa ya, sama ya. Jadi tadi ya lewat cara apa yang dilakukan? Slash and burn ya, yaitu menebang dan membakar hutan dan dijadikan menjadi lahan pertanian, dan hasilnya digunakan untuk apa? Sumber makanan dari manusia purba tersebut ya. Nah, ada yang ditanyakan? Dah? Nggak ada? Kalau nggak ada ya, kita lanjut ya.
Nah, di sini ya Ibu beri kesimpulan. Budaya Paleolitikum adalah ya budaya di mana ya manusia purba dapat mengumpulkan makanan tingkat awal dan zaman ini ditandai dengan perkembangan alat-alat batu seperti kapak genggam dan alat cerpi. Jadi semua kesehariannya menggunakan dengan batu. Ya entah itu untuk mandi, entah itu untuk berburu, entah itu untuk tidur beralaskan batu, intinya mah semua dengan batu gitu ya. Nah, sedangkan budaya Meso ataupun zaman Batu Tengah ini sama juga masih masa batu ya, adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ya. Bisa jadi lebih canggih lah, lebih manusia purbanya lebih cerdas lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, zaman ini ditandai dengan perkembangan alat-alat batu yang lebih canggih dari sebelumnya, yaitu zaman Paleolitikum. Nah, budaya Meso ini juga sudah bisa menciptakan makanannya sendiri. Paham ya? Paham? Nah, kalau paham, kita lanjut ke post-test ya. Tadi kan sudah belajar ya, sudah melalui diskusi dan presentasi. Nah, sekarang Ibu bagikan link post-testnya ya. Coba dibuka HP-nya. Boleh sekarang, boleh megang HP ya. Iya ada. Oh, mau ambil HP, silakan. Ya. Ibu share ya. Meso, udah Meso? Kelompok Meso udah? Gampang nggak? Gampang. Setelah belajar jadi mudah, mengisi soalnya mudah ya. Nah, berarti ini ya, mencerna pelajaran tadi ya, materi tadi ya. Iya, kalau sudah belajar pasti insya Allah bisa ya mengisi post-testnya. Kecuali kalau tidak belajar ya, pasti tidak bisa. Waktu pengerjaan post-test udah selesai, kita lanjut ya di refleksi. Nah, refleksi ini kalian nanti menjawab ya. Ibu share dulu linknya. Nah, dalam refleksi pembelajaran ini ya, kalian isi dengan hati nurani kalian ya. Tentang tadi pembelajaran tadi ya, pembelajaran tadi menyenangkan tidak, terus di kalian dapat menyerna tidak ya, mudah tidak dalam penangkapan kalian gitu ya. Paham ya pengisiannya? Ya, silakan diisi. Garuda, gimana? Menyenangkan pembelajaran ini? Menyenangkan. Kalau sudah ya, HP-nya ditaruh kembali ya. Ya, HP dibuka pada saat pengerjaan soal. Ya, jangan sampai nanti buka-buka yang lain ya. Kalau sudah ya sudah ya. Nah, untuk minggu depan ya, berikutnya materinya akan dilanjut ya. Tentang apa setelah Meso? Ada Neolitikum dan Megalitikum ya. Nanti kita akan belajar di minggu depan ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini dilakukan dengan lancar ya. Semoga kita minggu depan bisa bertemu lagi ya, dan yang 3 anak tersebut sudah sehat kembali ya, dan yang lainnya jangan sakit-sakit lah ya. Lebih enak kalau berangkat semua, lebih rame kan? Ya. Terima kasih dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.